Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah melalui Al-Iman, melalui suara Al-Iman yang senantiasa al-mu'min menjaga, mempertahankan keimanannya, senantiasa memohon kepada Allah kekuatan iman dan diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita lanjutan bahasan yang sebelumnya tentang ayat-ayat waris surat An-Nisa. Telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu ayat yang ke-11 surat An-Nisa. Pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan ayat ke-12 surat An-Nisa. Ayat 12 surat An-Nisa menjelaskan bagian suami, istri, dan juga saudara-saudara yang seibu. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang muhkam, wadih, bayyin, ayat yang jelas. Allah Azza wa Jal menegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Allah awali dengan hak suami. Allah jelaskan pada ayat ini dengan sejelas-jelasnya dan mudah untuk difahami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian para suami, nisfu, setengah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kalian. Kapan ketentuan suami mendapat bagian setengah? Allah Azza wa Jal tegaskan, illam yakul lahunna walad. Jika para istri tidak, maksudnya istri tidak memiliki anak keturunan. Jika tidak memiliki anak. Jadi istri meninggal tidak memiliki anak, maka suami mendapat bagian setengah. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, fa in kana lahunna walad. Apabila istri yang wafat meninggalkan anak keturunan, meninggalkan far'ul waris, maka bagi suami yang ditinggal mendapat bagian 1/4. Falakumur rubu'. Bagian suami 1/4 atas apa yang ditinggalkan oleh istri-istrinya. Atas apa yang ditinggalkan oleh istrinya. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain.
dan pelaksanaan pembagian warisan itu setelah ditunaikan wasiat atau hutang. Mana yang didahulukan? Hutangnya, setelah itu wasiat. Karena Nabi SAW qadha bid-daini qabla al-wasiyah, mendahulukan, menetapkan, menyelesaikan hutang sebelum wasiat. Jadi hutang diselesaikan, baik hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, dan selanjutnya wasiat apabila ada wasiat. Dan kemudian baru warisannya dibagi. Kemudian Allah Azza wa Jalla tegaskan bagian istri. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Sebaliknya bagian istri, baik seorang atau lebih, satu istri atau dua atau tiga atau empat, ditinggal suami yang meninggal, maka bagian istri itu 1/4. Kapan? Illam yakul lakum walad, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak. Jika suami yang meninggal tidak memiliki anak, maka bagian istri, baik itu satu orang istri atau dua atau tiga atau empat, bagiannya 1/4, tinggal dibagi. Kalau satu istri ya 1/4, kalau dua 1/4 dibagi dua, kalau ada tiga istri 1/4 dibagi tiga, atau empat 1/4 dibagi 4 nantinya. Kapan? Jika suami yang meninggal tidak memiliki anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Apabila kalian suami yang meninggal memiliki anak, maka bagian istri adalah 1/8. Mimma taraktum, atas apa yang kalian tinggalkan, mimba diwasiyatin tusuna biha audain. Kapan dilaksanakan? Setelah wasiat yang kalian wasiatkan atau hutang apabila ada hutang. Jadi hutang didahulukan, kemudian wasiat, selanjutnya warisannya. Baik, kita contohkan kasih gambaran ya tentang bagian suami, bagian istri. Nah, ini gambaran tentang surat An-Nisa tadi. Nah, ini tentang ayat yang kita bacakan tadi. Kapan bagian suami setengah, kapan bagian suami 1/4. Sangat-sangat jelas sekali pada ayat ini. Kemudian kapan bagian istri 1/4, kapan bagian istri 1/8 juga sangat jelas pada ayat yang kita bacakan tadi. Adapun contoh-contohnya, nah ini beberapa contoh-contoh. Jadi kesimpulan yang pertama, bagian suami pada ayat 12. Jadi ayat 12 ini menjelaskan bagian suami, istri, dan saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Ayat 12 menjelaskan bagian suami, bagian istri, kemudian bagian saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Kemudian bagian suami, sekali lagi ada bagian setengah, dan yang kedua bagian 1/4 sesuai ketentuan dalam ayat tadi. Kemudian bagian istri juga dalam ayat tadi telah ditetapkan 1/4 atau 1/8. Satu istri atau dua atau lebih tidak merubah bagiannya. Ada 4 istri, suami yang meninggal memiliki anak, maka keempat istri mendapat 1/4 dibagi 4. Jadi masing-masing nantinya
1/16. 1/16, 1/16. Kapan? Jika suami tidak memiliki anak. Jika suami tidak memiliki anak. Nah, itu nanti kita contohkan. Nah, ini sebagian contoh. Nah, ini contoh bagian suami dahulu. Contoh bagian suami. Bagian suami setengah. Sekali lagi, bagian suami setengah. Bila tidak ada far'ul waris. Apa itu far'ul waris? Anak keturunan. Dzawil furud atau asobah. Maksudnya far'ul waris itu keturunan yang mendapatkan warisan. Sempat kita jelaskan ya. Nah ini far'ul waris itu, gambarannya far'ul waris itu bagaimana? Far'ul waris itu baik. Nah ini far'ul waris. Ini yang dikatakan far'ul waris. Anak laki-laki, anak perempuan, ini dikatakan far'ul waris nantinya. Intinya keturunan ahli waris yang mendapatkan hak warisan. Baik. Contoh-contoh yang lain. Ini contoh suami satu saudara perempuan kandung si mayit. Hubungkan dengan si mayit. Anggaplah peninggalan 100 juta misalkan. Maka ini 50. Ini 50. Nah, suami di sini mengapa mendapatkan setengah? Si mayit, istri tidak meninggalkan anak keturunan. Dalilnya mana? An-Nisa ayat yang ke-12. Kapan suami mendapat seperempat? Bila terdapat far'ul waris. Di sini terdapat, di sini tidak ada. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Dengan anak laki-laki. Oh, peninggalan ada 100 juga, 100 juta. Ini 25 juta, ini 75. Nah, ini contoh yang mudah, insya Allah mudah dipahami juga. Suami mendapat setengah, suami mendapat 1/4. Baik. Ini contoh-contoh yang lain mungkin. Ini contoh-contoh yang lain. Di sini suami mendapat setengah. Kenapa? Tidak ada far'ul waris. Loh, ini cucu luar. Cucu perempuan dari anak perempuan. Ingat, telah kita jelaskan. Ada cucu dalam, ada cucu perempuan. Cucu dalam dan cucu luar. Nah ini. Ini yang membedakan cucu luar, cucu dalam. Gambarannya demikian. Cucu luar, cucu dalam seringkali kita sampaikan, dan untuk mengingatkan kembali ya, misalkan seorang meninggalkan anak mayit ya, mayit baik, mayit memiliki anak laki perempuan. Anak laki menikah. Demikian pula anak perempuan menikah. Menikah dengan laki-laki, punya anak. Ini punya anak juga. Telah kita jelaskan, dan di sini juga bisa kita fahami, cucu-cucu. Jadi di sini posisinya ini adalah cucu-cucu. Ini adalah cucu dalam. Cucu dari anak laki-laki. Adapun ini cucu
luar cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak laki-laki, al-ulama menggolongkan far'ul waris. Ini dikenal dengan nama far'ul waris. Cabang yang mendapatkan warisan. Cabang yang mendapatkan warisan. Adapun cucu luar ini namanya istilahnya far'un ghairu waris. Cabang yang bukan mendapatkan warisan. Maksudnya warisan dari siapa? Dari kesini ya. Nah, ini cucu dari mayit. Hubungkan dengan si mayit. Ini cucu dari si mayit. Baik, kita kembali kepada contoh tadi. Jadi di sini suami ketika ada cucu luar dia mendapatkan setengah. Putra saudara, bagaimana gambarannya ini? Gambarannya mudah. Suami, baik. Jadi seorang meninggalkan suami. Jadi begini gambarannya. Jadi ada suami istri. Nah, ini istri mayat. Punya anak. Kita langsung anak perempuan gitu aja. Punya anak cucu perempuan dari anak perempuan ya. Jadi ini ada anak perempuan lagi. Atau kalau mau digambarkan demikian bisa. Jadi ini menikah, punya anak perempuan. Si mayit punya saudara anak laki-laki. Jadi ini si mayit masih punya keponakan. Ini kan punya saudara laki-laki. Punya laki-laki. Ini sudah meninggal, anak perempuan sudah meninggal. Anak perempuan sudah meninggal. Anggaplah meninggal sebelum si mayit. Ini mayit meninggal tahun 2000. Ini juga sudah meninggal. Sehingga saat si mayit meninggal tahun 2000, jadi kita menjelaskan pembagian mayit yang meninggal tahun 2000. Ini posisinya adalah cucu luar. Far'un ghairu waris. Far'un ghairu waris. Si mayit memiliki suami. Si mayit punya keponakan. Nah, ini putra saudara laki-laki kandung ini adalah ponakan. Suami mendapatkan bagian setengah. Sisanya adalah keponakan setengah. Cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan. Makanya kita hendaknya memahami hukum Allah Azza wa Jalla yang mana sebaiknya diberi wasiat. Jadi cucu ini diberi wasiat atau hibah hidup. Semasa hidup
ini semasa hidupnya ngasih kepada cucunya. Hibah hidup, semasa hidup dikasih hibah. Atau wasiat maksimal 1/3. Wasiat kepada cucunya akan 1/3 bagiannya. Misalkan dia memiliki uang tunai 1/3 dari uang saya untuk cucu. Inilah yang dilakukan. Inilah yang dilakukan. Dan apabila tidak ada baik itu wasiat atau hibah hidup, cucu ini ada saat pembagian, sebaiknya diberi dengan keikhlasan. Allah Azza wa Jal menegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Apabila sewaktu pembagian hadir beberapa kerabat yang tidak mendapatkan hak, atau ada anak-anak yatim, atau ada orang miskin dari kerabatnya itu, farzuquhum min, hendaknya diberi dari harta itu. Berilah harta dari warisan itu dengan seikhlasnya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi jika ada peninggalannya cukup, maka hendaknya mereka yang tidak mendapatkan dari kerabat saat pembagian, hendaknya diberi keikhlasan seikhlasnya, tidak ada ketentuannya, atau diucapkan dengan ucapan yang baik apabila peninggalannya tidak banyak. Jadi sekali lagi, hak yang didapat di sini adalah suami dan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Makanya pada contoh yang kedua di sini, ketika ada suami, ada cucu perempuan dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, yang mendapatkan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini bedanya cucu luar dengan cucu dalam. Baik. Nah, ini contoh yang lain, suami mendapat 1/4. Kenapa 1/4? Karena di sini ada cucu dari anak laki-laki, cucu dalam. Cucu dari anak laki-laki. Suami mendapat 1/4 lagi. Nah, ini cucu luar, ini ada cucu dalam. Ini cucu dalam. Cucu dalam. Baik, bagian istri. Allah Azza wa Jal menetapkan bagiannya 1/4. Kapan? Tidak ada far'ul waris. Nah, ini contohnya. Istri dengan paman, ammun, paman kandung. Paman ini pamannya siapa? Bukan pamannya istri, paman dari si mayit. Paman di sini adalah paman si mayit. Istri mendapat 1/8 bila terdapat. Ini sangat mudah untuk difahami. Sangat mudah untuk difahami. Jadi di sini misalkan ya, anggaplah ya sama 100 atau ya 400 lah. Sini 100, sini 300.
Anggaplah juga sama 400 juta. Di sini 50, di sini 350. Intinya, bila mana si mayit meninggalkan anak, suami yang meninggalkan anak, istri mendapat 1/8. Bila mana tidak meninggalkan anak, maka bagiannya 1/4. Kita contohkan yang lain. Nah, ini beberapa contoh yang lain. Nah, ini tadi yang bersama dengan, nah, ini kenapa 1/4? Ini cucu luar. Nah, sehingga jatuh kepada ponakan. Ini keponakan. Sebagaimana tadi kita contohkan. Kemudian, nah ini 1/8. Kenapa 1/8? Oh, ada cucu. Nah, ini kan cucu dalam. Ini cucu dalam. Cucu luar tidak dapat, cucu dalam yang dapat. Nah, ini contoh yang lain. Istri mendapatkan 1/4. Tidak ada anak. Ini ada saudara laki-laki, saudara perempuan, kemudian ini keponakan. Jadi tidak ada anak, si mayit suami tidak meninggalkan anak, maka 1/4. Ini juga tidak ada anak, 1/4. Ada ibu, ada saudara seibu, ini juga ponakan. Ini amat mudah. Ayat yang muhkam, yang jelas, wadih, bayyin. Apabila kita baca dengan seksama, dengan teliti, akan mudah untuk difahami akan bagian suami, bagian istri dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Kemudian pada ayat yang tadi, surat An-Nisa ayat yang ke-12, Allah jelaskan pula akan kalalah. Kalalah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla tadi, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun. Ini wa in kana rajulun yurasu kalalah. Perhatikan untuk ayat yang ke-12 tentang kalalah ini tidaklah sama dengan ayat 176 tentang kalalah. Jadi al-kalalah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dua tempat. Di dua ayat. Ayat 12 dan ayat 176. Dan pada dua ayat ini, atau dua tempat ini, ayat 12 dan 176, bagian-bagiannya beda. Ijma' ulama, sepakat ulama, bahwasanya ayat yang ke-12, kalimat akhun au ukhtun adalah yang seibu. Sepakat ulama. Sepakat yang seibu. Saudara laki-laki atau perempuan seibu. Makanya ayat 12 beda dengan ayat 176 nantinya tentang kalalah. Dan insya Allah akan kita sampai ke sana insya Allah. Allah Azza wa Jalla menegaskan pada An-Nisa ayat yang ke-12, wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Ini dhammah ya. Yurasu kalalatan. Aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun
falikulli wahidim minhumas sudus. Maka bagian masing-masing mereka adalah 1/6. Wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Bila mereka lebih dari 1, artinya ada 2 atau 3, maka bagiannya 1/3. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Dalam melaksanakan pembagian warisan, diutamakan menunaikan hutang, kemudian wasiat, selanjutnya adalah pembagian warisannya. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Demikianlah ketentuan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Jadi ayat ini tentang al-kalalah, tentang bagian saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini ketentuannya demikian, bahwasanya saudara yang seibu, laki-laki atau perempuan, ketentuannya adalah 2 keadaan. Yang pertama, mendapatkan 1/6 jika tunggal, dengan syarat dan ketentuannya, artinya tidak ada penghalang. Makanya pada ayat ini dijelaskan kalalah. Apa itu kalalah? Ahlul ilmi mengatakan man la walidalahu wala walad. Seorang yang meninggal tidak memiliki ayah, kakek ke atas, ya, dan tidak memiliki anak keturunan. Memiliki saudara-saudara yang baik sekandung atau sebapak atau seibu. Pada ayat 12, saudara yang seibu. Jadi seorang meninggal masih bujang, ayah ibunya ke atas, nenek, kakek ke atas semua tidak ada. Artinya al-asl laki-laki, ayah, kakek ke atas tidak ada. Dia memiliki saudara seibu. Bila mana tunggal, bagiannya 1/6. Bila mana lebih dari 1, bagiannya 1/3. Jika lebih dari seorang dengan syarat dan ketentuannya. Nah, itu ketentuan, syarat dan ketentuannya sebagaimana dalam An-Nisa ayat yang ke-12, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak-anak laki atau perempuan atau cucu-cucu dalam. Itu ketentuan saudara yang seibu. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Saudara laki-laki seibu atau perempuan, pokoknya 1, tunggal. Nah, di sini. Saudari seibu. 1. Angka bilangan penting sekali. Kemudian contoh yang lain. Nah, di sini contohnya ada 2 ditambah 3 ada 5. Maka bagiannya 1/3. Dan saudara yang seibu tidak dibedakan. Nah, ini diantara hal yang membedakan saudara yang sekandung dengan yang seibu, yang sebapak dengan yang seibu. Saudara yang seibu tidak dibedakan laki dengan perempuan. Artinya bagian laki-laki dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan seibu sama. Tidak ada istilah 2/1.
Makanya beda pada ayat 176 surat An-Nisa yang di sana Allah Azza wa Jal tegaskan bagian saudara laki-laki 2 bagian, bagian saudara perempuan 1 bagian, lidzakari mislu hadzil untsayain. Ini ayat tentang saudara yang sekandung atau yang sebapak. Adapun An-Nisa ayat 12 yang seibu. Baik, contoh-contoh yang lain. Kita ambil beberapa contoh. Nah, ini saudara yang seibu laki-laki atau perempuan ya. Nah, ini juga saudara seibu terhalang oleh ayah. Ketika ada ayah, nah ini tadi ketentuan syarat dan ketentuannya berlaku ya. Bagian seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan 1/6 selama tidak ada penghalangnya. Oh, ini ada penghalangnya, tidak dapat. Ini ada penghalangnya yaitu ayah, tidak dapat. Jadi penting selama tidak ada penghalangnya. Oh, di sini ada anak laki-laki. Nah, ini terhalang. Ini penghalangnya anak laki-laki. Nah, ini bukan kalalah lagi. Ketika ada anak, si mayit memiliki anak, laki-laki atau perempuan, si mayit memiliki ayah, maka tidak dikatakan kalalah. Tidak dinamakan kalalah. Jadi ketentuan kalalah tadi, selama tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Itu kalalah. Kalalah disebutkan oleh Allah di 2 tempat. Surat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Sekali lagi surat An-Nisa ayat yang ke-12 dan surat An-Nisa ayat 176. Surat An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Jadi insyaallah tentang An-Nisa ayat 176 kita sambung di waktu yang lain insyaallah taala, yaitu tentang yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini juga tentang al-kalalah. Jadi al-kalalah sekali lagi disebutkan di 2 tempat, ayat 12 dan ayat 176. Kalau antum bedakan bagian-bagiannya beda. Ketentuan yang Allah tentukan pada ayat 12 dan ayat 176 beda. Ayat yang ke-12 sekali lagi tentang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 176 tentang saudara yang sekandung atau yang sebapak. Jadi insyaallah ayat ini, ayat 176 akan kita jelaskan di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.